Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para pengikut setianya, juga para sahabat, dan insyaallah kita yang mengimani beliau senantiasa insyaallah mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berada di tengah-tengah yang insyaallah akan mendapat naungan di hari kiamat nanti, teman-teman. Jadi ada 7 golongan yang insyaallah akan mendapatkan naungan. Yang pertama itu yang dekat dengan yang ada di sini, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang hatinya senantiasa terkait kepada masjid. Insyaallah yang dua-duanya ini masuk insyaallah, teman-teman ya. Dan itu menjadi bekal kita di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Boleh jadi nanti teman-teman dapat yang ketiga, yaitu ketika ada perempuan cantik berpuasa dan teman-teman berada di dalam satu ruangan, dan perempuan tersebut mengajak sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu teman-teman mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kira-kira begitu enggak jawabannya nanti? Jangan beda ya. Oke. Kita akan ngobrol terkait dengan uang. Pemuda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngopi ini kan ngobrol perkara iman. Salah satu rukun iman adalah yang keenam apa? Iman kepada qada dan qadar. Termasuk beriman kepada qada dan qadar adalah bahwa kita yakin sepanjang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, insyaallah Allah akan memberikan berbagai kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak khawatir itu. Teman-teman di sini juga tidak khawatir tentang masa depan kita semua.
karena di 17 rakaat salat wajib kita juga senantiasa berdoa di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita senantiasa memohon pada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Itu inti permintaan kita di surah Al-Fatihah. Di tiap rakaat kita baca itu. Dijelaskan di ayat berikutnya apa as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada para nabi, para salihin, para mujahid, dan orang-orang yang senantiasa dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang kita berada dalam jalan tersebut dan istiqomah, insyaallah kita tidak merasa khawatir, tidak merasa takut tentang nasib kita di dunia. Dan karena keyakinan itu pula kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berislam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai kemenangan, berbagai kenikmatan di dunia dan insyaallah nanti juga di akhirat, dan kita yakin itu. Kalau berbicara tentang bagaimana seorang muslim berhasil dunia dan akhirat, itu paling tepat dan satu-satunya yang menjadi panutan kita sampai saat ini, kita membaca sirahnya dari mulai sebelum lahir sampai beliau wafat dan diteruskan oleh para sahabat, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh kehidupan beliau adalah qudwah hasanah, bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Karena di sini kita akan banyak belajar bagaimana beliau tumbuh menjadi sosok manusia yang prasyarat menjadi nabi secara sunatullah itu sudah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh mandiri ya. Sebagaimana kita tahu, lahir dalam keadaan yatim dan piatu umur 6 tahun. 4 tahun. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Magang di usia berapa? 12 tahun, sorry. 6 tahun itu menggembala ya. Jadi para nabi itu karena nantinya akan memimpin umat, maka banyak yang masa kecilnya itu dilewati dengan menggembala hewan. Di Cilok nggak ada lapangan ya buat miara kambing, domba. Dan menggembala ini memang butuh ketelitian, butuh ketekunan, dan butuh pengorbanan. Dari mulai menggembala ayam, kambing, sapi, onta mungkin, atau yang lebih galak lagi binatangnya. Jadi tumbuh dalam keadaan mandiri, kemudian juga
sudah mulai diajak berdagang di usia 12 tahun oleh pamannya Abu Thalib ke luar negeri, ke Syam. Kan Syam luar negeri, dia di Arab. Syam itu di bawah kan. Kalau teman-teman lihat Jazirah Arab itu, Arab Saudi itu agak ke atas, Syam itu di bawah, Palestina. Dan di umur 17 sudah sama, berdagangnya juga lintas negara, tetapi sudah bukan magang lagi, melainkan bermitra dengan Khadijatul Kubra, Siti Khadijah, di usia 17 tahun. Mudharabah ya, bagi hasil. Khadijah sebagai pemilik bisnis, Nabi Muhammad SAW sebagai pengelola. Ini kita lihat contoh-contoh bagaimana fase-fase Nabi Muhammad SAW dalam peningkatan kemampuan ekonominya. Di usia 25 dia sudah jadi business owner. Business owner karena di usia 17 dalam satu riwayat beliau pernah mendapatkan profit margin itu 2 kali lipatnya dari barang dagangannya, sehingga banyak mendapat bonus, ya, ceritanya bonus dari sang pemilik bisnis yaitu Siti Khadijah. Dan di usia 25 dia sudah mandiri bisnisnya karena sudah ada aset yang ditabung dari hasil profit yang selama beberapa tahun beliau geluti gitu. Kemudian di usia 37 tahun beliau sudah jadi investor yang menaruh uangnya, asetnya di beberapa bisnis dan orang lain yang mengelolanya. Itu investor. Di usia 40 tahun sudah freedom, financial freedom. Antara 37 sampai 40 itu dia sudah financial freedom, kebebasan finansial. Sudah tidak lagi mengejar dunia karena secara bisnisnya sudah berjalan. Dan beliau di tiga tahun terakhir itu senantiasa bolak-balik ke Gua Hira untuk berkhalwat ya, menyendiri. Dan itu adalah tuntunan kenabian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 3 tahun itu terus bolak-balik sampai usia 40 tahun Allah turunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Jadi kalau dilihat perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW sampai usia 40 tahun itu sangat-sangat jelas gitu loh bagi kita anak-anak muda, bagaimana kita bisa mengembangkan diri sedini mungkin, mandiri seawal mungkin. Kan di usia 25 tahun Nabi kita menikahi Siti Khadijah dengan mas kawin, ada yang bilang 20, ada yang bilang 100 ekor unta dan 12 on emas. Kira-kira $500 miliar lah. Gimana? Sanggup? Insyaallah. 25 tahun menikahi saudagari. Kalau perempuan apa? Pengusaha yang terhormat ya.
Siti Khadijah itu walaupun umur 40 tahun tapi tetap cantik ya. Dan dari kalangan terhormat dan juga kaya gitu. Di sambutan pernikahannya itu sang paman Abu Thalib tidak merasa minder atau apa, karena dia mengantarkan sosok pengantin pria yang menikahi pengusaha kaya itu dengan mahar yang luar biasa gitu. Jadi bangga juga dia. Nih keponakan gue kan. Bawa unta 20, bawa emas 12 ons. Jadi teman-teman yang di sini yang menjelang usia 25 atau ada yang udah lewat? Belum ya? Menjelang usia 25 bersiap-siaplah untuk membuat yang mengantarnya itu bangga gitu. Mengantarnya bangga, mengantarkan antum semua menikahi pilihan jodoh yang dipilihkan oleh Allah pada antum itu dengan rasa bangga. Dan teman-teman yang di belakang juga, teman-teman akhwatnya muslimahnya sudah siap dinikahi dengan mas kawin 500 miliar insyaallah. Ya. Oke. Ternyata keberlimpahan ataupun keberkahan harta ini juga dimiliki oleh para sahabat gitu. Jadi sekitar 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu triliuner juga ternyata gitu kan. Gitu. Tadi saya sempat searching, Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim di Tarikh Al-Islam itu coba menghitung-hitung dari harta terakhir atau peninggalan waris para sahabat ketika beliau sudah meninggal. Jadi peninggalannya apa aja itu dihitung gitu loh. Jadi ada yang peninggalannya uang cash, ada yang aset, properti, ada yang hewan ternak, ada yang kendaraan, itu dihitung. Dari dinar, dirham, properti, lahan, ladang, bangunan, itu dihitung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya aset properti ini dirupiahkan dan dirupiahkannya itu di tahun 2013. Jadi ketika 1 dinar itu sekitar 1,9, kalau sekarang sudah 2,4 sampai 2,5 juta gitu. Jadi Umar bin Khattab meninggalkan 11,2 triliun aset properti. Kemudian ada cash flow, jadi propertinya itu ada yang disewakan dan ada yang menghasilkan, itu 2,8 triliun per tahun. Antum baca kan sirahnya Umar bin Khattab kan, gimana dia tidur di bawah pohon gitu kan. Ternyata kayak gitu tuh kelakuannya gitu kan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang tidak diriwayatkan peninggalan ketika beliau meninggal, tetapi dia pernah membebaskan budak itu, menghabiskan uang dalam satu masa membebaskan budak itu 2,8 miliar kalau dirupiahkan. Ada lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu 2,5 triliun warisan. Ini warisannya, antum bisa bayangkan gitu loh, berapa yang diinfakannya ketika masih hidup. Ada yang setengahnya, ada yang nggak ditinggalkan kecuali sedikit saja gitu kan. Jadi bisa dibayangkan berapa
besarnya aset yang para sahabat ini dimiliki ketika masih hidup. Ada lagi Thalha bin Ubaidillah, 1,8 triliun. Zubair bin Awam 3,5 triliun. Abdurrahman bin Auf 6,2 triliun. Ini Abdurrahman bin Auf, antum tahu kan sejarahnya? Bagaimana dia meninggalkan Mekah, meninggalkan seluruh kekayaannya, aset-aset bisnisnya di Mekah dan hijrah ke Madinah tanpa membawa sedikit pun apa yang sudah pernah dimiliki di Mekah, gitu kan? Sampai dipersaudarakan dengan orang kaya juga di Madinah, gitu kan? Said bin Rabi. Jadi Rasulullah SAW ini benar-benar adil banget gitu, sekufu lah. Yang kaya dipersaudarakan dengan yang kaya juga. Gitu. Kalau yang miskin dipersaudarakan dengan yang miskin, udah. Yang miskin itu kebenaran banget gitu kan. Tapi ini enggak. Abdurrahman bin Auf enggak. Ditawarin harta, ditawarin istri enggak, gitu kan. Tapi minta tunjukin pasar. Di pasar ngapain? Bisnis. Dia dapat. Jadi ini keterampilannya beliau ya. Jadi memang luar biasa. Beliau sendiri mengatakan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala memang. Jadi perumpamannya walaupun dia mengangkat sebuah batu, ibaratnya itu ditemukan emas di bawahnya. Jadi sedemikian mudahnya Allah berikan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk berbisnis, untuk mencari keberkahan harta di dunia. Bisnisnya apa? Abdurrahman bin Auf, tahu nggak? Yang diriwayatkan salah satunya awal-awalnya beliau jual beli kuda. Jual beli kuda. Jadi beliau dapat kuda dari seorang pedagang lain, kemudian dijual kepada customer kan. Konsinyasi. Gitu. Jualannya gimana? Ngambil untung nggak? Ternyata dia nggak ngambil untung. Kuda dibeli misalnya 10 juta, dia jual 10 juta. Jadi terkenal Abdurrahman bin Auf jualannya murah, gitu kan? Ngambil untungnya di mana? Aksesoris, celana, tali, macam-macam dah. Topi koboi kali kalau ada sana, gitu. Jadi aksesoris, dia ngambil untungnya di aksesoris, gitu. Dan lain-lain lah bisnisnya. Ini luar biasa Abdurrahman bin Auf. Makanya saking banyaknya dia senantiasa ya itu menginfakkan hartanya, gitu. Di satu peperangan tidak disisakan sedikit pun. Untuk istrinya dia hanya berkata kepada Rasulullah SAW, aku hanya mengharap kebaikan dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Setelah itu penuh lagi hartanya. Jadi seperti air yang bersirkulasi dengan baik, ketika dibuang akan datang terus. Gitu. Bahkan satu ketika dia hendak wafat gitu ya, bukan hendak wafat, dia merasa akan wafat, sakit. Dia udah infakin tuh hampir semuanya, nggak jadi kan, nggak jadi wafat. Nah itu datang lagi. Nah, mungkin sampai ini dia nggak sempat berinfak lagi, sampai di akhir ayat itu masih menyisakan 6,2 triliun. Ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas 15,3 triliun. Triliunan semua.
Luar biasa, Allahu Akbar. Gitu. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Walaupun memang karakteristik bangsa Arab pada waktu itu memang pebisnis, pedagang gitu kan, selain dari bertani gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan itu terlebih dahulu sebelum beliau menjadi nabi. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa sanya harta ini menjadi tulang punggung kehidupan memang itu benar gitu. Karena dengannya insya Allah kehidupan itu akan berjalan gitu, dengan didukung oleh harta. Dan ibadah-ibadah juga insya Allah akan bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Syahadah gak perlu harta, sholat juga mungkin enggak, saum juga mungkin sedikit. Tapi ketika sudah ke zakat, ke haji, itu butuh harta, uang. Apalagi berinfak, apalagi berjihad di jalan Allah dengan harta. Satu peluru aja udah 20.000, 35.000 lah. Gimana mau berperang kan? Satu kali kontak senjata aja mungkin itu habis ratusan sampai ribuan. Itu juga kalau kena kan musuhnya gitu kan. Kalau enggak buang-buang peluru itu. Nah itu kita juga harus punya cadangan banyak untuk berinfak, untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Kemudian peredaran uang itu memang akan menjadi baik bila mana berada di tangan oleh orang-orang yang soleh. Indikator kebaikan di masyarakat adalah ketika aset dan uang itu beredar di kalangan orang-orang yang baik, sehingga pemanfaatannya insya Allah akan sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang muslim kaya ngabisinnya kemana coba? Paling kalau dia sedikit selfish, sedikit egois kan buat rumahnya paling kan, digedein gitu kan. Terus apa? Luar negeri umroh gitu kan, haji gitu. Nggak mungkin bermaksiat kepada Allah kan? Nggak mungkin dia bikin kegiatan-kegiatan yang merusak masyarakat gitu. Lain halnya ketika aset dan kekayaan ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan cenderung memusuhi Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang mukmin. Maka hanya akan terjadi kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Antum lihat bagaimana kelakuan Bani Israel atau Yahudi saat ini yang luar biasa, meskipun memang secara biologis, secara genetika mereka dari nenek moyangnya itu, karena sudah pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka jadi kaum yang utama, itu peninggalannya masih ada sampai sekarang. Memang mereka dalam hal keilmuan, kemudian juga kekayaan dan lain-lain itu menguasai beberapa ataupun hampir sebagian besar negara di muka bumi. Gitu. Jadi lobi-lobi Yahudi itu punya jaringan besar di muka bumi ini. Gitu. Makanya mereka bisa berbuat atau menebar kerusakan itu tanpa ada halangan yang cukup berarti dari
pemimpin di negara lain karena memang sudah ada lobby-lobby yang mengkondisikan hal tersebut. Dan juga ini juga sudah disampaikan di hadis Nabi Muhammad SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 dari sa'adah itu apa? Kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu sholihah, pasangan ataupun istri yang sholihah. Ini kebahagiaan gitu. Ketika bangun tidur dipercikan baru bangun tidur, percikan air, nggak disiram, untuk tahajud bersama gitu. Ketika makan suap-suapan gitu. Ketika datang, udah nih, ntar ini. Yang kedua, al-maskanu wa si'ah. Apa tuh? Rumah yang luas. Ini rumah yang luas itu juga salah satu dari 4 kebahagiaan di dunia. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan minimum seorang muslim itu punya 6 kamar. 1 buat suami istri, 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 4 pembantu, 5 tamu laki-laki, 6 tamu perempuan, 6. Itu kamar doang ya, itu belum kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, ruang tenis meja, gitu. Jadi, kemudian yang ketiga, wal jarul sholih. Jarul sholih itu tetangga yang sholih. Yang keempat, wal markabul hai. Wal markabul hani. Jadi kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman, dingin, empuk, bisa tidur, bisa ke Lombok hanya dalam setengah jam misalnya. Itu jet pribadi kan gitu. Alhamdulillah. Jadi memang itulah kesenangan di dunia gitu. Dan kita secara manusiawi menganggap itu memang kebahagiaan dan memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa 4 dari kebahagiaan dunia seperti itu. Ada istri soleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Gitu. Nah, hal-hal tersebut memang mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan, keberkahan kepada kaum muslimin, kaum mukminin manakala mereka beriman kepada Allah dengan benar, kemudian istiqomah di jalannya. Dan seperti ayat yang saya baca tadi di awal, mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menginfakkan dari apa yang mereka dapatkan. Jadi di surah Al-Hadid ayat 7 itu Allah sebutkan kedudukan harta dalam Islam, yaitu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berinfaklah dari
apa yang telah kami wasiatkan atau kamu berikan hak pengelolaannya kepada kalian. Jadi sebenarnya harta ini adalah prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikuasakan kepada manusia, kepada kaum mukminin yang peruntukannya itu sejalan dengan apa yang Allah kehendaki, gitu. Kemudian falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman dari kalian wa anfaqu, dan berinfak, menginfakkan hartanya, lahum, bagi mereka ajrun kabir, balasan yang besar atau pahala yang besar. Jadi sesungguhnya harta adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika diberikan amanah untuk mengelolanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, lalu kita berinfakkan di jalan Allah. Makanya infak menjadi sesuatu yang biasa saja di kalangan para sahabat, yang dengannya mereka sudah merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai generasi muda? Ketika kita merujuk kepada sejarah Nabi yang sedemikian dahsyat, Allah berikan keutamaan, dan para sahabat juga Allah berikan keberlimpahan dalam harta. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kaum muslimin di Indonesia, di Depok, di Curug, gitu kan? Apa yang salah dengan kita? Di jam 20.41 ya? Atau jam berapa ini? Apa menit lagi? Oke, saya kejar. Jadi ada sedikit pemahaman yang harus kita luruskan terhadap apa yang sudah kita pernah dengar ke belakang, gitu. Misalnya tentang konsep zuhud. Apa itu zuhud? Apakah seorang yang ditinggalkan dunia, kemudian dia karena nggak dapat dunia dia jadi zuhud? Imam Al-Ghazali mengatakan zuhud adalah orang yang sudah punya dunia kemudian dia meninggalkannya, itu adalah zuhud. Sedangkan orang miskin adalah orang yang ditinggalkan dunia. Jadi kalau nggak dapat dunia jangan bilang zuhud, gitu kan? Kalau antum sudah tadi triliuner, boleh berzuhud, gitu. Oke, yang kedua adalah visi kita di dunia ini, gitu. Sebesar apa visi kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula lah yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau cuman buat ngelamar akhwat, kemudian hidup berdua, berkeluarga, ya gitu aja yang diberikan, gitu loh. Tapi ketika visi antum, visi teman-teman kalian adalah menjadi khalifatullah fil ard, pengelola bumi, pewaris peradaban, yang akan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sebesar itu pula lah yang Allah akan berikan kepada kita. Hukum kesetimbangan, hukum kekekalan energi ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani kita sesuai dengan kemampuan kita, gitu loh. Kalau kemampuan kita kecil, maka bebannya juga kecil. Yang Allah berikan juga akan kecil, gitu loh. Maka berharaplah, bermimpilah besar,
sehingga beban kita jadi besar, sehingga amanah yang akan kita tunaikan, perjuangan yang kita akan lakukan itu besar, maka insya Allah Allah akan berikan juga kemampuan yang besar dan karunia yang besar untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah kita rencanakan. Ini dimulai dari visi hidup yang besar gitu. Nggak punya visi hidup besar, maka nggak pula Allah akan berikan kita sesuatu yang besar. Nabi dan para sahabat itu punya visi besar. Bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika puluhan atau ratusan tahun mendatang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penaklukan Persia, penaklukan Romawi, penaklukan Konstantinopel itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, sehingga para sahabat meyakini dan mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi, maka dia menunggu-nunggu dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjemput takdir tersebut gitu. Bayangkan berapa generasi Muhammad Al-Fatih sebelum generasi Muhammad Al-Fatih itu menunggu-nunggu siapa nih sebaik-baik pasukan, siapa nih sebaik-baik pemimpin gitu loh, yang akan membebaskan Konstantinopel gitu. Ternyata jatuh kepada Muhammad Al-Fatih. Dan dia sudah dipersiapkan beberapa generasi sebelumnya yang mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, yang penting bagi kita adalah visi yang besar, kemudian buat peta hidup, peta jalan hidup. 20 tahun mau ngapain, 30 tahun mau ngapain gitu loh. Taruhlah sudah terlambat, belum berdagang ke luar negeri, belum memiliki bisnis, belum jadi investor, gitu kan? Tapi masih bisa lah, insya Allah. Jadi apapun kita, Sekarang mungkin lapangan untuk mengaktualisasikan diri banyak, tidak harus menjadi pebisnis. Ada yang menjadi profesional, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi macam-macam lah. Tetapi kita tidak membatasi apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Kalau misalnya jadi orang gajian, jangan berharap atau jangan bermikir atau jangan mengira bahwa Allah sudah mentakdirkan bahwa rezeki kita per bulan cuma 5 juta atau 10 juta dari gaji kita di kantor. Gitu. Kalau kita membatasi karunia Allah hanya sebesar itu, maka kita juga sudah membatasi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita cuma hanya mungkin dikasih segitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika gaji kita segini, tetapi kita berharap dan membuka ruang-ruang sehingga apa yang Allah berikan itu akan terus bertambah dan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian jangan juga masukkan dunia di hati. Jangan masukkan dunia di hati, maka perilaku kita juga harus senantiasa sejalan dengan visi hidup kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika istrinya bertanya mau kemana, beliau berkata, Ibrahim alaihissalam, inni dzahibun ila Rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku berjalan menuju Rabbku, semoga dia menunjukiku. Jadi dalam perjalanan kita menuju Tuhan kita, menuju Rabb Allah Subhanahu wa taala, ini akan banyak godaan tadi. Akan banyak godaan di jalan-jalan yang menyimpang, maka kita tetap istiqomah. Gitu. Kemudian ini yang penting juga, perbaiki diri kita. Tadi ya, visi hidup itu melahirkan mindset kita, cara berpikir kita akan fokus menuju
apa yang kita inginkan. Mau bikin berapa pesantren misalnya, atau mau bikin berapa rumah yatim, atau mau bikin berapa macam-macam lah, rumah tahfiz gitu loh, visi hidup. Itu insya Allah juga Allah akan bekali kemampuan untuk mewujudkannya. Dan contoh Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang terpercaya itu juga penting bagi kita, anak-anak muda. Al-Amin, terpercaya itu penting. Jadi ketika kita berjejaring dengan orang-orang kaya, kan Nabi Muhammad SAW berjejaring juga kan dengan Khadijatul Kubra kan, Siti Khadijah, sebelum dia mendapat amanah untuk mengelola bisnisnya. Itu gimana dia bisa dapat kepercayaan Nabi? Kan dia nggak keluar uang kan, cuman menjadi mudarib kan, menjadi pengelola bisnis. Nah, teman-teman antum semua gimana kalau misalnya ada orang kaya yang pengen menitipkan uangnya disuruh bisnis gitu. Nah, ini penting juga bagi kita untuk menjadi seorang yang amanah, seorang jujur, seorang yang terpercaya. Nah, dari situ pergaulan kita juga menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita selanjutnya. Oke, ini sebagai pengantar. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua untuk tetap dalam visi hidup yang besar, kemudian mimpi yang besar, pikiran yang besar. Insyaallah tindakan kita juga akan besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memfasilitasi, melengkapi, mendukung kita dengan kekuatan yang besar pula insyaallah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ane mau izin dulu ya. Ya, ternyata tentang uang ini cukup menarik ya. Karena pada zaman Nabi pun masih muda itu sudah mencari rezeki ya, Bang tadi ya. Dari usia 17 sampai pada saat beliau menikah di usia 25, maharnya itu luar biasa. Terus bagaimana dengan kita yang pengen nikahin sebulan? Fulana. Iya, fulana. Tapi kita mikirin istilahnya udah mahar dengan surat Ar-Rahman, nggak semudah itu juga ternyata ya. Ar-Rahman. Katanya kalau ngapalin Ar-Rahman aja udah bisa nikahin. Ar-Rahman plus apartemen. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, tadi kita sudah menerima materi. Sekarang kita kembali ke selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Abi, apakah ada yang mau bertanya dari awal mungkin? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, ini ada pertanyaan kayak mudarabah, musyarakah, murabahah. Nah, itu perbedaannya apa? Dan kalau kayak mudarabah sistem bagi hasil, itu layaknya si pemodal sama si yang menjalankan bisnisnya itu baiknya gimana Bang? Kayak contoh 50-50 kah, atau si yang menjalankan bisnis ini lebih besar, atau gimana Bang? Baiknya bagaimana dia? Ya. Mudarabah. Ada mudarabah itu bagi hasil. Jadi ada pemilik harta atau pemilik bisnis, dan ada pengelola bisnis. Jadi pengelola itu tidak mengeluarkan sedikit pun uang. Jadi yang dia ikatkan dalam kerja sama bisnisnya itu hanya skill, knowledge, kemampuan, waktu, tenaga. Itu mudarabah, bagi hasilnya antara sesuai dengan keridhaan masing-masing. Mau 50-50, 70-30, 60-40. Misalnya kan 60-50 lebih kan 110 itu. Resiko ada pada pemilik harta. Jadi bila mana sang pengelola tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum positif, misalnya ada fraud, ada penyimpangan,
dia bawa kabur uang, tapi murni misalnya dalam bisnisnya mengalami kerugian, itu tetap resiko bukan ada pada si pengelola, tapi pada pemilik bisnis atau pemilik harta. Kan pengelola juga udah nggak dapat untung kan, udah rugi, jadi nggak usah dibebani lagi gitu kan. Gitu. Kemudian musyarakah syirkah ada harta yang diikatkan bareng-bareng gitu loh. Ada yang invest misalnya dari modal bisnis 100, ada yang 50, ada yang 20, 30, 10 gitu ya. Itu syirkah. Sama pembagiannya juga antara sesuai keredoan masing-masing gitu. Bagi hasil, bagi untung, bagi rugi. Kalau murabahah ya jual beli dengan tidak tunai gitu. Jadi punya tempo ya. Gitu. Contohnya kredit lah, itu murabahah. Gitu. Ada lagi mungkin dari awalnya, dari guanya lagi. Oke, silakan. Aki perkenalkan namanya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki sama iman, nikmat. Iya. Mirip ya, beda ya. Rezeki sama nikmat. Iya. Rizqu minallah, nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengatakan rezeki itu uang, tapi juga rezeki bukan hanya uang ya. Kalau kenikmatan ya hal yang lebih luas lagi sebenarnya. Itu. Kalau rezeki lebih kepada hal-hal yang bisa kita rasakan, kan ada uang, ada istri soleha, kemudian juga ada kita kesehatan gitu. Kenikmatan bisa lebih luas lagi, bisa kenyamanan kita di dunia, kebahagiaan kita, kemudian nanti juga di akhirat itu juga kenikmatan juga gitu. Jadi di surah Fatihah itu an'amta 'alaihim itu orang yang telah Allah berikan kenikmatan, orang-orang yang telah berikan Allah kenikmatan itu luas maknanya, lebih luas lagi. Jadi insyaallah tidak hanya di dunia, insyaallah di akhirat juga itu kenikmatan. Jadi agak lebih luas kenikmatannya dibanding rezeki. Allah a'lam. Ayo, gimana Aki Yusuf? Ada lagi? Nah, kalau gitu berarti aneh yang nanya nih Bang. Ya. Jadi terkait dengan uang kan, aneh biasa kalau uang itu langsung agak mata duitan. Jadi gini, misalnya contoh kita memiliki kartu kredit kayak gitu. Nah, dengan kartu kredit ini kita menggunakan dananya itu buat modal usaha, karena kebetulan memang kita difasilitasin oleh pihak bank konvensional tersebut gitu. Nah, kira-kira hukumnya dalam Islam itu gimana sih? Kembali kepada klausul ketika akad pemberian kartu kredit tersebut gitu. Kalau kartu kredit dari bank konven, ada akad-akad yang walaupun kita tidak melakukannya, misalnya ada denda misalnya kan, kalau tidak membayar ada bunga ya, itu akadnya akad riba kan gitu. Paling enak memulai bisnis itu dengan modal sendiri atau modal keluarga atau modal mertua.
atau modal orang-orang yang baik kepada kita. Di sini belum ada nikah, Bang. Ya mertua teman lah. Kan jejaring antum banyak gitu loh. Inilah pentingnya silaturahim. Jadi usahakan jangan memulai bisnis dengan uang yang besar, dengan pinjaman, itu sangat berisiko. Mulailah dengan menjadi pengelola tadi, mudarrib tadi. Gitu. Kalau misalnya sudah ada profit, kumpulkan perlahan jadi aset. Mulai lagi bisa dengan bersyirkah gitu loh. Antum bisa lebih punya bagian yang lebih besar. Syirkah itu berkah ya. Jadi jangan biarkan bisnis kita dimiliki sendirian aja. Libatkan orang lain untuk mencari keberkahan. Partner gitu. Kemudian kita berpartner juga dengan orang lain. Jadi perusahaan kita banyak, walaupun nggak 100% kita miliki. Sahamnya 20% di sini, 25%, tapi perusahaannya banyak. Jadi kita kan bisa ketika melamar fulana kan, saya pemilik dari 10 perusahaan. Masya Allah. Sahamnya 5% semua. Yang penting Tapi masuk berkah. bisnis. Jadi usahakan jangan dari itulah, jangan dari hutang risiko. Oke. Ayo. Ada lagi dari apa mungkin? Masih ada waktunya? Oke. Tapi ini calon pengusaha ini sebenarnya ini. Ya makanya banyak pertanyaan. Silakan. 1,5 miliar mahal insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut abang, buat kalangan remaja yang tenaga banyak, modal sedikit, anak-anak banyak, nah itu kira-kira Nafsu gede gitu kan? nafsu gede bang. Kira-kira itu usaha apa bang yang kira-kira memungkinkan untuk para pemuda? Iya. Semua dari kita punya peluang yang sama untuk meraih keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan potensinya juga sama. Kemudian dari mana kita mulai gitu kan? Antum tahu bisnis? Ada yang sudah bisnis di sini? Kecil-kecilan ada? Gede-gedean juga nggak apa-apa. Apa? Agen properti. Agen properti. Bisnis antum apa? Jadi jasa. Iya. Apa yang antum lakukan? Masyarakat. Memasarkan, menjual properti. Iya. Ini ke orang lain. Iya. Ke orang lain. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah memberikan solusi kepada pelanggan, kepada customer. Jadi boleh saya tajamkan sedikit bisnis Mas siapa? Arfat. Bisnis Mas Arfat adalah memberikan solusi rumah hunian kepada orang yang menjadi segmen pasarnya, gitu loh. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah memberikan solusi, memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memberikan jalan keluar bagi para pelanggan kita atau calon pelanggan kita. Itu keren gak? Bermanfaat gak bagi orang lain gitu? Bahagiain orang berarti ya? Membahagiakan orang gitu. Jadi mindset kita dalam berbisnis itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah orang lain gitu, dan memberikan kebahagiaan gitu kan. Facebook memberikan kebahagiaan banget kan gitu kan, walaupun banyak yang bikin status menu-menuhin server misalnya kan, tapi tetap ditampung gitu loh sama Zuckerberg gitu. Dan dia memberikan kebahagiaan kan, jadi ketemu pada reuni gitu kan. Akhirnya walaupun beberapa tahun nggak ada untung, sekarang sudah mulai profit gitu. Nah, mulailah dari kebutuhan.
Kita punya jejaring, kita punya lingkungan sekitar, apa yang menjadi kebutuhan mendesak yang belum dipenuhi oleh yang lain gitu loh. Misalnya lingkungan sekitar kita banyak perumahan di apartemen misalnya. Kebutuhannya apa? Laundry, mereka butuh jasa cuci gitu kan. Itu kita menghadirkan solusi gitu. Apapun yang kita lakukan adalah memberikan solusi. Yang kedua, kita bisa mulai dari passion kita, dari hobi, dari minat yang seneng ngopi, buka kopi, bikin kafe, di dalamnya ada hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Itu mulainya dari passion kan. Yang senang desain, senang apa, itu mulai dari situ bisa. Jadi dari mana? Dari biasanya sih dari dua itu kebanyakan. Dari memenuhi kebutuhan pasar, kita lihat, saya nggak bisa ini mengenerate ya. Masing-masing kita punya lingkungan yang beda, punya sekeliling yang masalah-masalah di lingkungan antum juga kan pasti beda-beda gitu kan. Itu yang harus diselesaikan. Pokoknya cari masalah, selesaikan, tentukan target pasarnya gitu. Itu insyaallah akan bisa berkah, bisa jalan dan bisa di scaling, bisa dilipat gandakan gitu. Jadi nggak cuma di satu titik, bisa kita copy paste ke titik-titik yang lain yang punya masalah serupa dengan titik yang kita selesaikan. Dari situ bisnis bisa akan tumbuh, scale up. Kira-kira gitulah. Mungkin kalau mau tajam bisa ya kita bikin kelas-kelas kecil lah nanti di IRB ya. Ada kelas kecilnya ntar ya, Bang. Iya. Oke, ada lagi setelah apa? Oh, ya silakan. Agen properti nih. Nanti kalau mau beli properti rumah silakan langsung hubungin ya. Gimana? Waalaikumsalam. Ini mau nanya tentang tanah. Tanah misalkan kita punya tanah misalkan di kampung itu misalkan berapa meter gitu ya. Cuma karena kita belum menggunakannya gitu, belum bisa mengolah dan menggunakannya, ternyata dipakai sama orang kampung sekitar buat tanam-tanam gitu. Tanpa izin gitu. Tapi kita maksudnya kalau pas kita udah tahu itu rela gitu, nggak masalah daripada nggak pakai gitu. Itu gimana gitu? Buat walaupun dia nggak izin gitu, tanpa izin ke yang pemilik gitu. Itu gimana? Apakah harus punya akad dulu dari awal apa gimana? Supaya bisa Ya udah dibikin akadnya aja pas antum tahu ke pengelolanya. Tapi misalkan dari pemiliknya jarang ke situ gitu. Oh, pemiliknya bukan antum. Iya. Oh, orang lain maksudnya. Tapi gimana supaya gitu? Ya, sebenarnya di Islam juga tidak boleh tanah menganggur gitu. Malah di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah itu yang punya tanah menganggur dan tidak mampu memanfaatkannya itu dikasih kepada yang mampu memanfaatkan gitu loh. Suruh tanami itu tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang nganggur itu. Itu di zaman Nabi ya. Karena tidak boleh tanah tidak produktif gitu lah intinya. Nah maksudnya ini kan terkait kedua belah pihak ya, pemilik tanah sama pengelola. Ya antum sebagai mediator coba diinformasikan aja kepada kedua belah pihak. Artinya kepada pemilik tanah diinfokan bahwa tanahnya sedang dikelola sehingga bisa ada manfaat dari tanah tersebut, itu kan hasilnya tergantung keridhaan kedua belah pihak. Dan kepada pengelola juga dikasih tahu bahwa ini tanahnya
si X misalnya kan, silakan mengelola kalau misalnya sudah dapat izin lah walaupun terlambat gitu kan. Ya sesuai keriduan aja. Yang peran antum di situ kan memediasi gitu. Itu. Ya, cukup jelas ya. Jadi bang coba diajak ngobrol kali ya, kesepakatan bersama. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi nih buat tanya. Bang, satu nih bang. Kebetulan kan Ane sendiri bangun kecil-kecilan, coba untuk di dunia wisata. Topiknya pas banget kayak tadi, bahagiakan orang lain. Nah, kebetulan Ane di dunia tour travel, dan kebetulan dunia tour travelnya ini kebanyakan ke alamnya ini kebanyakan di pantai, laut. Nah, kalau pantai ini kan kebetulan yang udah, kalau saya bawa itu, saya jalanin, saya biasa buat tamu itu macam-macam. Kadang ada bule, kadang ada lokal juga. Nah, kalau bule kan ya kayak gitu deh kondisinya sebelum-sebelumnya gitu kan. Ya yang pakainya ibaratnya semau dia, terus teman-teman lokal pun juga ya macam-macam gitu kan. Sampai emang kebetulan saat ini saya juga lagi mencoba untuk memperbaiki diri nih. Nah, kira-kira gimana sih menanggapi hal itu dalam kondisi kita ini lagi mencoba untuk memperbaiki diri? Apakah memang tetap diteruskan atau mencoba cari bisnis yang lain, atau memang tetap menjalani tapi gimana ya tanggapannya kira-kira gitu kan, sebagai sarana juga tetap jalannya itu berfaedah gitu loh, enggak semata-mata cuman mikirnya cari duitnya aja kayak gitu. Gimana tuh kira-kira Bang? Iya. Halal tour belum tersosialisasi mungkin ya, atau belum banyak yang mengelola. Baru keluar negeri kalau halal tour. Di Indonesia ada halal tour. Ada ya. Untuk di objek kayak di Lombok atau di mana gitu. Jadi ada titik-titik yang memang sudah dikondisikan gitu. Jadi kayak contoh pantai ya, garis pantai itu kan panjang gitu kan. Ah itu kan bisa di coupling gitu, ataupun bisa ya ini terkait memang ke pemerintah sih ya. Artinya kalau misalnya ada kebijakan lokal misalnya yang menginstruksikan ataupun mengeluarkan peraturan berpakaian yang sopan di pantai gitu kan. Gitu. Atau khusus untuk bule misalnya itu kan ada cottage belakangnya kan pantai, itu kan ada private kan. Kalau misalnya dia mau berekspresi di situ gitu. Jadi terkait kebijakan ini memang pemerintah gitu loh. Mau seperti apa desain pariwisatanya gitu loh. Apakah mau sebebas-bebasnya membahagiakan tamu sampai mengorbankan etika norma yang ada di daerah tersebut, atau memang mau mengatur gitu loh, tamu bisa menikmati keindahan alam tapi juga menghormati kearifan lokal. Itu bahasa syariahnya bisa dimasukkan ke situ kan, kearifan lokal gitu. Misalnya tidak membuka aurat yang terlalu parah misalnya kan gitu, seperti itu. Ya kalau objek tamu ya itu bisa kelola dengan ini lah, pinter-pinter antum itu. Siap. Pinter-pinter aja. Berarti teman-teman juga gitu ya. Kalau saya jalan ke pantai tetap ingat gitu ya. Ingat kalau kita jalan ke pantai, pantai juga ada yang milikin gitu, ada yang diciptain juga kayak gitu. Iya gitu deh. Oke. Ada lagi? Kayaknya waktunya juga. Oh, ada lagi. Silakan lagi. Masih ada? Masih bisa ya Ustaz ya? Silakan lagi. Waalaikumsalam. Biasa masalah hukum pengusaha adalah modal. Beberapa kasus saya pernah jalani
benar-benar maksudnya udah depan mata ini udah sangat profit banget gitu. Tapi lagi-lagi terbentur di masalah pendanaan. Beberapa orang yang saya coba datengin untuk kerjasama lah gitu. Tapi ya itu hasilnya ya nihil, ujungnya balik ke bank pasti gitu. Kira-kira Saya kalau nggak paham ininya susah kayak ininya. Langsung aja proyeknya apa, terus ininya apa gitu. enggak mau nanya aja di sekitaran Depok ini kira-kira ada nggak untuk peminjaman modal yang syariah gitu kira-kira? Pinjaman itu qardun itu tidak dalam kategori muamalah bisnis ya. Ya maksudnya dalam kerangka bisnis. Kalau qardun itu ya pinjaman, balik uang sesuai yang kita pinjam, itu minjem gitu. Ya di bisnis ada tadi syirkah, mudharabah, atau antum beli barang gitu kan. Saya kan nggak tahu itunya apa. Kalau misalnya antum proyeknya beli barang, itu bisa yang membelikan pihak ketiga, misalnya bank atau investor atau bank membeli kepada supplier, kemudian nanti jualnya ke antum gitu. Terus antum baru bisa jual ke customer. Nah itu proyeknya apa dulu? Saya kan nggak tahu proyeknya. Pengadaan barang atau proyek pekerjaan? Pengadaan barang, proyek pekerjaan juga sih ada. Lebih ke pengadaan barang sih sekarang. Kayak pengadaan generator listrik misalnya. Iya. Kan kemarin ada dari proyek dari Maluku gitu. Untuk modalnya ya cukup lumayan gitu kan. Jadi situ kebetulan lagi untuk minjem ke orang dengan angka sebesar itu kan sulit juga untuk mencari, lagi harus ke bank lagi gitu. Paymentnya gimana? Pembayaran dari pelanggannya berapa lama? Pakai jatuh tempo gitu. Sebulan invoice. Sebulan setelah invoice. Dengan mitra dari PLN juga gitu. Iya. Selama ini pakai bank konven. Belum sih mau gerak ini mau Oh, tapi mau gerak. untuk modalnya ini Mungkin Bang Ade ikutan jadi investor. Iya. Apa trafo ya Pak? Oh genset. Gitu. DP nggak ada. DP dari customer nggak ada. Pakai DP gitu nggak, biasa uang kayak gitu. invest aja gitu. Invest Nggak, pembelinya nggak ngasih DP. belinya saya gitu. Nggak, itu kan buat jual lagi kan? Enggak, jadi saya ada orang punya genset saya beli untuk ditaruh misalnya di sebuah daerah. Nah dari situ kan dapat income di situ. Ditaruh di daerah itu mereka yang beli atau Ditaruh saya beli Terus ditaruh di daerah buat apa? untuk listrik di daerah situ. Jadi per kWh nya berapa rupiah? Antum jualan listrik nanti. Oh, ya udah pakai kredit aja murabahah, itu mah gampang. Bank syariah beli ke supplier cash, kemudian jual ke antum kredit, itu murabahah. Jaminannya jaminan kalau misalnya nego ya, ada bank syariah yang memang bisa jaminannya genset itu fidusianya gitu, bisa. Kayak BNI syariah mungkin bisa jaminannya itu kalau itu. Ya atau itu kan jangka panjang kan berarti kan antum. Saya dapatnya per bulan berapa gitu kan, proyeksinya kan, gitu. Berapa tahun bisa BP gitu. Terus berapa kesanggupan antum mencicil genset per bulan kan,
terus proyeksi penjualan listriknya berapa gitu. Ya itu dijelasin ke investor baik perorangan maupun ke bank gitu. Kalau misalnya ada perorangan yang sanggup sih bagus-bagus aja, atau syirkah, atau beberapa orang bikin PT beberapa orang, atau dalam proyek tersebut, misalnya proyek di satu titik itu milik berapa orang misalnya gitu. Pembagiannya ya untuk atur aja dari proyeksi keuntungannya gitu. Oke, cukup jelas deh. Nanti kalau mau sambung lagi boleh lain. Baik, Tayyib. Mungkin waktu kita juga cukup larut, ada akhwatnya juga. Khawatir nanti pulangnya dicariin. Kesimpulannya kira-kira Ustaz mau ada sampaian lagi terkait dengan money? Ya insyaallah jangan khawatir dan jangan takut dengan masa depan sepanjang kita memiliki visi kehidupan yang besar, yang itu tidak hanya untuk diri kita dan keluarga tetapi juga untuk peradaban. Insyaallah Allah juga akan memberikan keberlimpahan dunia kepada kita, walaupun pada akhirnya kita juga tidak terlalu larut dengan dunia. Yang hanya kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga insyaallah.